Ya keterlibatannya ya kita ya, dijadikan ambasadornya sama ya, IEKAN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara gitu. Nah ini emang awalnya kita juga nggak nebak sih, kita hanya pengen buat satu grup band aja gitu ya, Wolf Tank. Cuman kita nggak kepikiran sampai ke menyentuh alam seperti ini. Cuman pas ketika diajakin kerjasama ya nggak mungkin dong kita nolak, karena kan selama ini kan kita pengen seperti ini gitu. Cuman emang ya maksudnya selama ini kita udah melakukan apa yang bisa menguntungkan bagi alam. Cuman kita punya kesempatan seperti ini bekerja sama ya kan, karena banyak gerakan-gerakan dan aktivitas yang akan kita lakukan, yaitu kesempatan bagi kita. Jadi aku merasa wah ya berarti emang Wolf Tank yang menjalannya seperti ini gitu loh kan. Kadang kan emang ada sebuah band tuh yang musik aja, ada musik yang ke kebudayaan, ke macam-macam, yang mungkin ini Wolf Tank ini jalannya adalah ke lebih ke alam gitu. Tapi untuk Mas Aryo sendiri udah pernah melakukan apa sih? Mungkin nanam mangrove udah pernah atau? Nanam mangrove sih udah pernah dulu, emang ada diajak kerjasama juga, dan nama dance company juga sempat kan kita kalau ngomongin terumbu karang, kita bahkan dulu sempat nyiptain lagu Nugi, karena kan Nugi, Mas Nugi itu kan drummer itu kan emang dia kan emang duta lingkungan hidup lah, jadi emang ya kita akhirnya tergerak situ. Cuman kalau itu loh kalau untuk band Wolf Tank sendiri baru sekarang kita melakukan aktivitas ini. Tapi berarti Mas Aryo juga udah sering. Udah saatnya. Udah saatnya maksudnya. Udah sering gitu. Maksudnya udah sering udah. Tapi siapa sih Bang orang pertama yang ngajak Mas Aryo untuk peduli sama lingkungan? Apa emang dari hati sendiri gitu Bang? Pasti dari hati sendiri gitu loh. Ketika kita ya kalau seandainya kita baca semua buku atau segala macam gitu ya kan, ya aku sih sadar diri sendiri juga bahwa kita ini kan maha ciptaan Tuhan kan, alam ini kan yang ciptaan Tuhan kan, ya tugasnya siapa coba yang jaga alam, ya kan kita kan nggak ada yang lain gitu. Makanya aku bilang manusia itu adalah bagian dari lingkungan, cuman lingkungan itu yang menobatkan manusia untuk paling banyak porsinya, paling derajatnya paling tinggi untuk bisa menjaga alam ini sendiri di samping makhluk hidup yang lainnya gitu. Jadi aku merasa ya udah, dan seperti tadi Usi Sally bilang ya bumi kita ini cuma satu, nggak ada cadangan gitu loh. Kalau ada cadangan ya udah kita rusakin aja nih yang sekarang nih, istilahnya gitu kan, kasarnya seperti itu. Sekarang nggak ada waktu lagi untuk merusak bumi gitu loh. Karena ya aku tadi cerita juga tentang anak yang udah nggak bisa ngerasain. Ya mungkin kalau dari kalian ada yang punya anak atau bahkan ntar punya anak akan merasakan seperti itu juga gitu. Jadi gue sih pengen kita sama-sama punya kesadaran, punya pemikiran yang sama gitu loh. Ternyata kita emang harus terjun gitu loh. Karena gue pengen ngasih untuk warisan yang baik kepada cucu anak kita gitu, seperti itu. Pengen sama-sama menyadari itu, karena kan kalian ntar juga pasti kan punya keluarga, punya anak atau emang udah punya gitu kan. Nggak adil dong kalau kita ngasih anak kita lama-lama lautin ke, iya dong, ya kan, nggak fair, itu nggak fair. Itu kalau aku pribadi sih itu sangat menyentuh hati. Di rumah sendiri udah hal-hal apa sih yang diterapin di rumah? Mengurangi penggunaan plastik itu udah pasti gitu. Sedotan sekarang udah nggak kita pakai. Bahkan sampai restoran pun kalau kita minum kita udah nggak pakai sedotan. Itu jadi benar-benar bawa minumnya dari gelas. Kalau kita perhatiin zaman dulu juga kita kan minum kayak gitu, ya kan? Kita minum kayak gitu. Kalau aku sih mungkin aku udah lebih lahir duluan, karena aku lahir tahun 74 gitu kan. Mungkin tahun 80-an tuh masih minum es teh manis segala macam langsung dari gelas. Nah, sekarang budaya sedotan tuh udah semakin heboh, dan mungkin memang karena lebih simpel atau segala macam. Cuman sebenarnya kita nggak perlu memakai itu. Maksudnya kita benar-benar sama keluarga itu menggunakan plastik seperlunya. Plastik itu perlu, cuman seperlunya, jangan sampai lebay, selain seperti itu. Aku bilang sama anak-anak gitu kan, ya ada jadi seperti itu. Dan anak-anak gua juga terus terang soal masalah sains juga mereka suka, yang akhirnya banyak banget informasi yang diterima bahwa sekarang tadi bilang kayak penyu segala macam makannya ubur-ubur karena plastik ada, jadi dia memakan apa yang ada di depannya aja gitu loh. Ketika ada plastik ya plastik yang dimakan. Nah itu akhirnya mereka justru itu lebih terbangun, lebih merangsang mereka untuk bisa menggunakan plastik seperlunya. Hemat listrik juga gitu. Jadi kayak lampu kalau malam dimatiin segala macam. Jadi aku bilang sama mereka, karena populasi kita ini di kota ini 3 kali lebih besar daripada pedesaan kan. Jadi apa yang harus kita lakukan ya itu save energy, ya kan, terus buat kota ini
bersih, penghijauan, pengurangan polusi. Salah satunya aku bersepeda gitu loh. Mungkin aku ngikutin dulu emang sepeda, tapi apa yang aku lakukan selama 5 tahun ini, aku merasa ini kontribusi walaupun kecil, cuma satu sepeda itu kontribusi yang sangat gede untuk bisa mengurangi polusi di Indonesia. Itu udah jadi transportasi kita sih, gitu loh. Aku nggak mau sombong juga, cuman maksudnya yang ngerinya tuh enggak, emang kita senang gitu loh, karena selain kita mengurangi polusi, bahan bakar segala macam lebih irit, ya kan, maksudnya ya dompet lebih terjaga ya kan, lumayan nih, ya kan uang bensin, kemudian gue beli makanan ya kan gitu kan, ya kayak gitu. Dan ya secara psikologis juga aku bisa menemukan kadang-kadang apa yang inspirasi untuk terus bilang kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan, aku bisa menemukan jawaban sendiri ketika aku bersepeda gitu. Anak nanya gak sih, akhirnya kenapa nggak sodok-sodokan segala macam? Ya mereka sih udah ngerti sendiri ya, alhamdulillah. Aku juga ya, selain emang kita ngasih pendidikan bahwa sekarang sampah plastik sudah sampai kemana-mana gitu, dan maksudnya ya kita milih aja kan, kita tuh ada mangrove sama buang sampah gitu. Mangrove itu sebenarnya kita bisa menahan sampah yang ada di daratan gitu.